Ada si Naruto. Mau pulang naik kodok raksasa lu hari ini. Apa yang kata lu? Ih, turun. Oi, kok tumben lu gak ngata-ngatain gua balik kayak biasanya? Lagi nggak mood. Ya elah si Naruto. Bisa juga kagak mood lu, ha? Sumpah nih cowok sih bener-bener ngeselin loh. Tapi tingkat kesedihannya turun lagi weh. Kok bisa? Tiap lihat lu, gue pengen muntah sumpah. Soalnya gue benci banget sama Naruto. Bau bawang. Beneran turun lagi dong. Lu dengerin gua nggak sih? Dan apanya yang turun? Naruto, ya kok gua ditinggal sih? Apa gua udah keterlaluan ya? Aku pulang. Tumben lambat pulang hari ini, Yan. Kamu digangguin si Ethan lagi di sekolah, Ya salah. By the way, Mama nggak sedih. Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Emangnya kenapa mama harus sedih? Iya, soalnya tadi pagi kan aku panggil Mama dengan sebutan nenek ya. Omongan kamu masih nggak sebanding, Yan, sama omongan orang-orang yang ngatain mama papa mandul. Udah, yuk makan. Mama udah masakin makanan kesukaan kamu. Yuk. Mama tuh nggak pernah sedih ya. Iya pernah lah, Pian. Namanya juga manusia, pasti sedih. Tapi kenapa tingkat kesedihan Mama tuh cuman 1% gitu loh, bener-bener rendah banget loh itu. Oh, kamu udah bisa lihat tingkat kesedihan orang lain? Well, mama sedih sih pasti pernah lah, Yan. Tapi setiap kali mama lihat kamu, kesedihan mama tuh auto hilang. Aduh please, jangan ngomong kayak gitu lah, Mak. Ih, merinding. Tapi beneran loh, Yan. Mama nggak bohong. Anyway, ini ada kejadian di temen aku ya, bukan di aku. Jadi tuh dia ada satu cowok di sekolah yang sering ngejekin dia terus, dan ternyata tingkat kesedihannya tuh 99%. Tapi ya, setelah dia ngejek aku, maksudku ngejek teman aku, tingkat kesedihannya turun, Mah. Wah, bagus dong. Kamu bisa ngurangin kesedihan orang lain, Yan. Udah dibilang ini cerita teman aku, bukan cerita aku, Mah. Iya, paham. Dan saran mama sih suruh teman kamu hibur cowok itu terus. Karena pasti masalah hidupnya berat banget, makanya setinggi itu. Tapi kenapa gitu? Ya, mungkin dia ngejek tuh buat caper sama teman kamu, Ian. Dia nggak tahu cara halusnya, jadi ya dia pakai cara ngejek begitu. Dan mungkin aja dia terhibur dengan reaksi teman kamu. Orang-orang hidupnya pada kagak ada beban kali ya. Kenapa tingkat kesedihan mereka nggak ada yang di atas 10%? Dasar anak bodoh, disuruh juara satu kenapa susah banget sih? Mama, papa aja selalu juara kelas loh pas dulu sekolah. Maaf, Ma. Ingat ya, kalau hari ini mama ditelepon kepala sekolah dan ternyata kamu dapat ranking 2, kamu mama usir dari rumah. Paham? Paham, Ma. Oh, jadi itu alasan kenapa tingkat kesedihannya bisa sampai setinggi itu. Dia barusan lihat ke arah sini nggak sih? Pian, ibu malas mengakui ini tapi selamat, kamu juara satu lagi. Duh, gue jadi nggak enak lagi sama si Ethan. Tingkat kesedihannya naik jadi 100%. Ini artinya dia bakal metong dong. Itu Chelsea bestie kamu ditemukan metong. Apa? Maksudku, kok bisa? Menurut berita dia jadi korban pembunuhan berantai yang lagi viral belakangan ini, Ian. Intinya mulai hari ini kamu jangan pulang malam-malam ya. Dan kalau bisa, pulang kuliah tuh langsung pulang ke rumah. Jangan keluyuran. Pian, kok orang tua ngomong dikacangin sih? Duh, kemarin gue lupa minta nomor HP-nya si Alex lagi. At least harusnya dia tahu nggak sih kenapa si Chelsea bisa sampai metong di tangan pembunuh berantai itu. Weh, si Alex ganteng. Ngajakin gue ketemuan dong malam ini. Beruntung banget. Pastiin lu cium dia sih, karena dia wangi banget, weh. Guys, gue boleh minta nomor HP-nya si Alex gak ya? Penting. Ya nggak boleh lah. Nomor HP kan nggak boleh sembarangan dikasih ke orang ya. Apalagi nomor HP cowok ganteng, ya kan? Kita aja dapatnya susah payah loh itu. Duh guys, tapi si Alex tuh orang terakhir yang ketemu sama si Chelsea sebelum si Chelsea tuh metong. Jadi ini tuh penting banget. Apa? Yan, seriusan si Chelsea metong? Lu jangan bikin gua merinding dah. Lu pura-pura nggak tahu atau gimana sih, Lex? Demi Tuhan gue sama sekali nggak tahu, Yan. Semalam tuh habis belajar di rumahnya Chelsea. Gue langsung balik ke rumah. Terus udah deh, nggak tahu apa-apa lagi gue. Terus kemarin lu pulang dari rumah Chelsea jam berapa? Seinget gue sekitar jam 9 malam deh. Iya, jam 9 malam. Gue inget karena gerbang rumah gue itu tutup jam 9-an. Aneh banget, si Chelsea udah mulai nggak ngerespon gue tuh dari jam 5. Dari semenjak kalian OTW ke rumahnya dia. Oh iya? Padahal tuh anak pegang HP terus loh. Dan bahkan dia bilang dia ngechat lu. Entah kenapa feeling gue bilang kalau gue gak bisa percaya nih cowok, anjir. Permisi, kami dari kepolisian. Apakah benar Anda yang bernama Alex? Benar Pak, ada apa ya? Anda ditahan sementara untuk dimintai keterangan. Karena Anda adalah orang terakhir yang bersama korban sebelum ia metong. Baik Pak. Aneh kalau dia pelakunya gak mungkin dia santai aja dibawa ke kantor polisi kan? Pak polisi, saya ikut juga ya.
Baiklah, kami tidak menemukan hal yang mencurigakan dari Anda. Hanya saja, Anda ini sangat mencurigakan. Maaf mencurigakan gimana ya Pak? Anda datang ke kota ini sekitar 3 bulan yang lalu. Dan pembunuhan berantai di kota ini juga dimulai dari 3 bulan yang lalu. Apakah itu kebetulan atau gimana? Sejujurnya iya sih, gue juga ngerasa lu agak mencurigakan, Lex. Yan, kalau ngomong gitu sih, gue kan pindah ke kota ini 3 bulan yang lalu tuh buat lu. Buat samperin orang yang nge-order gue dari 10 tahun yang lalu. Maaf apa? Order? Ah, itu masalah pribadi, Pak. Anyway, Breaking news, ditemukan 3 siswi dari Sekolah Harapan Venus tewas. Diduga kejadian ini ada sangkut pautnya dengan pembunuhan berantai yang sedang panas di kota ini. Tuh kan, bukan gua pelakunya. Kalau gua pelakunya, itu kenapa di berita ada korban baru cuy? yaudah kalau gitu gue balik dulu ya. Udah dicariin emak gue nih, udah malam. Pulang. Lu korban gua selanjutnya, Pian. Apa? Preman? Iya, tuh preman udah ngikutin dia dari pas dia turun angkot sampai beli nasi kuning. Dan bahkan saya lihat ada pisau asli di tangan para preman itu. Hah? Tuh kan bener apa tebakan gue? Si Haru tuh miskin, weh. Neng, itu tuh premannya di sana. Kita telepon polisi kali ya? Boleh, Pak, boleh. Waduh, nggak diangkat nih, Neng. Kayaknya panggil polisi mesti bayar dulu deh, Neng. Waduh, gimana dong, Pak? Mau ngapain kalian di sini? Bapak, kenapa Bapak malah jauh-jauh sih? Bapak takut metong, Neng. Anyway, pergi kalian dari sini. Kalian gak bisa sentuh Haru. Haru itu temen gua, dan kalau emang dia ngutang sama kalian, tunggu 3 hari lagi. Pasti gua bantu lunasin itu semua utangnya. Hah? Ngutang? Kamu pikir kami ini siapa? Lah, kalian preman kan yang dibayar buat ngikutin si Haru karena dia gak bisa bayar utang? Hah? Loh Pian, ada ribut-ribut. Ih, preman. Ngapain kamu di depan rumah saya? Mereka datang ke sini mau ngebun-bun si Haru, Bu. Kata bapak bakso itu. Apa? Tapi kenapa? Sebentar. Sebenarnya kami ini tuh, loh, tahu, tempe. Ngapain lu di sini? Haru, jangan ke sini. Mereka datang ke sini mau ngebun-bun lu. Kata siapa ya, Yan? Kata bapak bakso itu. Apa? Mereka ini bodyguard lu. Yoi, emang dandanannya agak aneh aja. Iya non, kami disuruh kakeknya Haru buat ngikutin dia selama dia ikut challenge ini. Dan mastiin kalau dia tuh nggak curang sama sekali. Tapi maaf kalau kami bikin salah paham. Hah? Tapi kenapa? Jadi tuh, gue bakal diwarisin perusahaan kakek gue. Cuman dia nggak percaya sama gue. Makanya dengan ikut challenge ini dan menang, dia percaya. Sabar, kalau lu mau jadi pewaris perusahaan ini, artinya lu gak pengen jadi orang miskin tuh. Orang gila mana sih yang mau jadi miskin, Pian? Orang kaya aja mau kaya. Tapi waktu itu lu bilang, lu pengen ngerasain rasanya ngutang di warung gitu loh. Iya, tapi bukan berarti gue mau jadi miskin. Dunia terlalu kejam buat orang miskin. Jadi selama lu masih tajir, jangan lupa bersyukur deh. Oke, challenge ini selesai dan dimenangkan oleh Haru. Lu kok tiba-tiba selesai sih? Bu? Ibu udah muak sama Chelsea, Ian. Kamu lihat aja stok mie instan ibu 5 dus dihabisin sama dia. Apa? Terus di mana Bu Chelsea sekarang? Udah dibawa ke rumah sakit pakai ambulans tadi pas kamu lagi beli bakso. Ya nggak seru, masa challenge miskin ini selesai gitu aja sih? Tentu saja tidak. Challenge ini akan kakek lanjutkan dengan uang sisa kalian itu. Kalian harus bertahan 2 hari lagi. Siapa kakek botak ini? Kakek? Ngapain kakek ada di sini? Kakek mau menginfokan kalau kamu akan ada saingannya, Haru. Dan saingan kamu adalah sepupu kamu, yaitu Pian. Apa? Dan hadiahnya jika Pian menang, Pian akan dimiskinkan. Tapi jika Haru menang, Haru dapat perusahaan kakek. Gimana?